warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang bahagia ya. Oke, untuk bab 1 pelajaran PPKN kelas 11, kita akan mempelajari hak asasi manusia. Sudah siap? Oke, silahkan siapkan bukunya, pulpennya untuk menulis. Silahkan kalian catat hal-hal yang penting pada pertemuan hari ini. Let's go! Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Sebelum kita memahami materi inti mengenai hak asasi manusia, kita pelajari terlebih dahulu mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Sebagian besar pakar berpendapat bahwa kelahiran hak asasi manusia dalam bentuk peraturan tertulis berawal dari dunia barat, khususnya di Inggris pada tahun 1215. Terdapat banyak sekali kejadian-kejadian yang mana menjadikan hak asasi manusia berkembang di dunia ini. Yang pertama ada Magna Carta pada masa pemerintahan Raja John Locke di Inggris, yaitu terjadi pada tahun 1215. Pada waktu itu, kejadian tersebut untuk mengurangi kekuasaan raja secara absolut, meliputi rakyat Inggris menuntut kepada raja agar berlaku adil terhadap rakyat. Kemudian menuntut agar raja dihukum atau didenda berdasarkan kesamaan dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Menuntut raja untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat, serta menuntut raja untuk segera menegakkan hak dan keadilan bagi rakyat. Itu adalah Magna Carta. Kemudian, kejadian yang kedua adalah Petition of Right, yaitu pada masa pemerintahan Charles I di Inggris tahun 1628. Berisi tentang pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah, serta dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang. Lalu, peristiwa selanjutnya yaitu Piagam Habeas Corpus Act pada masa pemerintahan Charles II di Inggris tahun 1679. Berisi tentang seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan. Lalu yang kedua, alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum. Lalu kemudian piagam yang keempat ada Bill of Rights pemerintahan William III Inggris tahun 1689. Berisi tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat, pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. Kemudian, hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing, dan parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. Selanjutnya ada Piagam Declaration of Independence di Amerika Serikat tahun 1776 yang berisikan bahwa semua orang diciptakan sama, dikaruniai Tuhan hak-hak untuk hidup, merdeka, dan mengejar kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada Piagam Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Dari namanya kelihatan ini berasal dari Prancis yang terjadi pada tahun 1789 yang berisi tentang pernyataan hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Prancis di bawah pimpinan Jenderal Lafayette. Ini antara lain menyebutkan mengenai satu, manusia dilahirkan bebas dan memiliki hak yang sama. Kemudian hak-hak tersebut antara lain hak kebebasan, hak memiliki, dan hak keamanan. Selanjutnya yang ketujuh adalah
Piagam Atlantic Chapter tahun 1941. Piagam ini merupakan kesepakatan antara F.D. Roosevelt dan Winston Churchill pada tanggal 14 Agustus 1941 yang menyebutkan 5 kebebasan dasar manusia, yaitu yang pertama adalah freedom from fear atau kebebasan dari rasa takut, freedom of religion, kebebasan untuk beragama dan beribadah, yang ketiga adalah freedom of expression, yaitu kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Selanjutnya ada freedom of information, yaitu kebebasan dalam hal pemberitaan. Dan yang terakhir adalah freedom from want, yaitu kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan. Lalu piagam yang terakhir yaitu Universal Declaration of Human Rights yang terlaksana pada tahun 1948, yang mana berisikan mengenai pernyataan hak sedunia tentang hak asasi manusia yang terdiri atas 30 pasal. Piagam ini menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi negara masing-masing. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, yang mana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa periode. Periode pertama yaitu periode sebelum kemerdekaan tahun 1908 sampai 1945. Pada waktu itu berdiri beberapa organisasi yang menggerakkan semangat gelora kepada masyarakat Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo. Pada tahun 1908, Budi Utomo memperjuangkan hak-hak kebebasan untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Sarekat Islam pada tahun 1911 memperjuangkan hak penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan serta diskriminasi rasial. Kemudian Indische Partai tahun 1912 juga memperjuangkan hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan perlakuan yang sama. Lalu Perhimpunan Indonesia tahun 1925 memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri dari bangsa Indonesia. Dan kemudian Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1931 memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka umum, dan hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara. Yang mana kita ketahui ya, sebelum kemerdekaan ini Indonesia berada dalam kekuasaan bangsa lain, yaitu bangsa Belanda dan juga bangsa Jepang. Nah, di sini organisasi-organisasi ini itu berjuang supaya apa? Supaya Indonesia itu memiliki kebebasan, baik itu secara masyarakatnya ataupun negaranya, begitu. Selanjutnya yaitu periode sesudah kemerdekaan, di mana pada waktu periode sesudah kemerdekaan ini terbagi menjadi beberapa periode juga, ada 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 periode sesudah kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai sekarang. Periode pertama setelah kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai 1950, yang mana pada masa awal kemerdekaan itu pemerintah masih menekankan pada hak untuk merdeka. Jadi pada waktu itu Indonesia masih berjuang supaya tidak kembali dikuasai oleh bangsa asing. Lalu adalah hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul melalui organisasi politik. Jadi organisasi politik itu mulai banyak bermunculan dan mulai menunjukkan geliatnya. Lalu yang ketiga adalah hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat,
terutama di parlemen. Selanjutnya pada masa periode 1950 sampai 1959. Pada masa ini pemerintahan Indonesia itu menganut prinsip demokrasi liberal meskipun konstitusi yang digunakan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar yang mana di dalamnya terdapat Pancasila, tetapi pada kenyataannya saat itu Indonesia menggunakan demokrasi liberal yang mana dengan menggunakan sistem liberal maka muncullah partai politik yang sangat banyak dan beragam ideologinya. Lalu pers itu memiliki kebebasan dalam menyampaikan sesuatu hal. Kemudian pemilu menggunakan sistem multipartai. Lalu kemudian parlemen itu memiliki kendali atas pemerintahan dan wacana HAM sangat kondusif karena pemerintahan mendukung sekali hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu periode tahun 1959 sampai 1966. Pada masa ini pemerintahan Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin yang mana kekuasaannya itu terpusat pada presiden, sehingga hal ini menjadikan kekuasaan itu otoriter. Semua hanya berpaku pada presiden karena presiden memiliki kekuasaan penuh dalam mengontrol negara. Dan pada masa ini hak-hak sipil dan politik yang dimiliki oleh warga negara sangat dibatasi. Kemudian untuk masa periode tahun 1966 sampai 1998. Di sini dikenal pada masa pemerintahan Orde Baru, pemikiran HAM di sini terbagi menjadi 3 kultur, yang mana pada tahun 1967 cenderung melindungi kebebasan dasar manusia. Jadi hak asasi manusia pada waktu awal-awal Orde Baru itu masih bebas dalam mengutarakan haknya. Akan tetapi pada masa tahun 1970 sampai 1990 terjadi pembungkaman terhadap hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu seperti dipasung, pers dibatasi, pergerakan juga dibatasi. Dan pada masa Orde Baru ini juga mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1990-an di masa-masa akhir mendekati akhir pemerintahan Orde Baru, pemerintah mulai kembali lagi menegakkan hak asasi manusia. Jadi pada waktu itu dibuka atau istilahnya didirikan lembaga penegakan hak asasi manusia seperti saat ini itu dikenal dengan nama Komnas HAM. Nah, itu didirikan pada tahun 1993. Lalu kemudian periode terakhir, maksudnya periode yang setelah kemerdekaan terakhir yaitu saat ini tahun 98 sampai sekarang. Pada tahun 98 itu terjadi reformasi, yang mana reformasi ini memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam hak asasi manusia. Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia lebih baik lagi daripada sebelumnya. Seperti itu. Pengertian hak asasi manusia. Berbagai definisi mengenai hak asasi manusia memiliki penekanan aspek yang berbeda, namun pada dasarnya adalah sama, yaitu kodrati, dimiliki oleh semua orang, serta berlaku dimanapun dan kapanpun. Terdapat banyak sekali macam-macam hak asasi manusia. Di sini Ibu menuliskan ada 6 macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Contohnya kebebasan dalam bergerak, mengikuti suatu organisasi, menyampaikan pendapat, memilih, kemudian memeluk suatu agama, menjalankan suatu kepercayaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah hak asasi politik atau political rights. Contohnya adalah
hak menjadi warga negara. Kita bebas memilih menjadi warga negara manapun. Mau jadi warga negara Indonesia, mau jadi warga negara lain, silahkan. Seperti itu. Lalu memilih presiden, memilih gubernur, memilih partai politik, memilih istilahnya berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu masuk ke dalam hak asasi politik. Yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property right, yaitu hak memiliki, mencari dan mengumpulkan kekayaan, kemudian memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan, memiliki kebebasan untuk mengumpulkan kekayaan, memiliki hak untuk menjual, membeli, ataupun menyewa barang-barang yang diinginkan. Kemudian yang keempat adalah hak asasi hukum atau rights of legal equality, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, pengembangan diri, kemudian berpartisipasi dalam masyarakat, mendapatkan perlindungan hak cipta, dan lain sebagainya. Dan kemudian hak yang keenam adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Contohnya hak untuk mendapatkan peradilan dan perlindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, dan penggeledahan. Seperti itu. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jadi hak asasi manusia itu ya normal dimiliki oleh manusia dari lahir. Tanpanya ya kita nggak bisa hidup secara normal. Kemudian hak asasi manusia itu memiliki dua makna. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak alamiah dasar yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak tersebut sesuai dengan kodrat manusia, sesuai insan yang merdeka. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang diperkenankan merampas hak tersebut dari tangan pemiliknya. Meski demikian, tidak berarti bahwa hak asasi manusia itu bersifat mutlak tanpa ada pembatasan. Batas hak asasi manusia seseorang adalah hak asasi manusia yang melekat pada orang lain. Jadi, hak asasi manusia itu bebas seperti itu, tetapi kebebasannya itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Lalu makna yang kedua dari hak asasi manusia adalah hak asasi manusia merupakan alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Ketiadaan hak asasi manusia membuat manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, begitu. Hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu ada 4 ciri khusus hak asasi manusia. Yang pertama adalah hakiki, yaitu ada pada setiap diri manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua adalah universal, yaitu hak itu berlaku untuk semua orang di mana saja, tanpa memandang status, ras, harga diri, gender, ataupun perbedaan-perbedaan lainnya. Yang ketiga adalah permanen atau tidak dapat dicabut, yaitu hak tersebut tetap ada selama manusia itu hidup dan tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Yang keempat, yaitu tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan haknya, meskipun itu hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, yaitu makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar manusia. Seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan akan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi di mana ada hak, pasti di situ ada
kewajiban. Jika kita menuntut hak asasi manusia, maka kita juga harus melaksanakan kewajiban asasi manusia. Yang mana hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan serta memiliki hubungan sebab akibat, sehingga kita harus menjalankan kewajiban kita untuk memperoleh hak kita, seperti itu. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, harus balance. Jangan sampai antara hak dan kewajiban itu berat sebelah. Ketika hal itu terjadi, maka akan ada hal-hal lain yang tidak akan mewujudkan adanya hak ataupun kewajiban, seperti itu. Cukup sekian materi pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.